warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafrana Sution. Saya dari kelas A, Pendidikan Akuntansi 2021. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan cara melakukan pembelian dan analisis saham saya dari waktu ke waktu beserta alasan kenaikan atau penurunannya. Selamat menyaksikan. Ini adalah halaman utama dari aplikasi Motion Trade. Di sini saya akan melakukan pembelian saham GoTo pada tanggal 5 Juni tahun 2024. Cara melakukan pembeliannya adalah mengklik tombol stop price yang ada di menu bawah. Nah, di sini saya ingin membeli saham GoTo, maka saya buka menu GoTo. Nah, di sini saya ingin membeli dengan harga 60. Kita klik buy. Nah, di sini ada menu buy quantity untuk mengisi kuantitas berapa lot yang ingin dibeli. Di sini saya ingin membeli 4 lot dari saham GoTo. Nah, maka berjumlah Rp24.043. Kemudian jangan lupa memasukkan PIN. Lalu klik confirm buy, lalu kita confirm. Nah, proses pembelian akhirnya selesai. Untuk melihat daftar saham yang sudah kita beli, dapat kita lihat dari all menu. Lalu kita lihat di bagian account ada portofolio. Lalu kita masukkan PIN. Nah, di sini terlihat kita sudah membeli saham GoTo sebanyak 4 lot. Untuk melihat perkembangan saham GoTo yang kita beli pada tanggal 5 Juni sampai sekarang tanggal 13 Juni, maka kita dapat melihatnya di all menu bagian pojok kiri bawah. Lalu kita klik portofolio di bagian account. Tidak lupa kita masukkan PIN. Dapat kita lihat bahwa saham GoTo yang awalnya kita beli dengan harga Rp60 mengalami penurunan sebanyak 15% sehingga sekarang hanya berjumlah Rp51. Adapun 4 lot saham GoTo yang kita beli awalnya sebesar Rp24.000 sekarang mengalami penurunan sebanyak Rp3.600 sehingga jika kita jual hanya berharga sebesar Rp20.400. Karena saham sedang menurun, maka saya memutuskan untuk tidak menjual saham saya. Apabila saya ingin menjual saham, maka caranya adalah dengan mengklik bacaan pada saham GoTo, lalu akan keluar menu sell. Nah, di sini saya bisa mengisi buy quantity atau mengisi kuantitas saham yang ingin saya jual. Misalnya saya ingin menjual sebanyak 1 lot saham. Nah, setelah itu, saya bisa memasukkan PIN saya. Nah, selanjutnya kita bisa klik confirm jika ingin benar-benar menjual. Nah, nanti saham yang sudah kita beli dapat kita lihat akan hilang di menu portofolio dan paling lama 1 hari untuk menampilkan labanya. Alasan pertama adalah penurunan saham GoTo karena tekanan sentimen perombakan jajaran direksi dan komisaris GoTo. GoTo dalam beberapa hari terakhir ditutup turun 5,36% ke level 53. Nah, kinerja ini melanjutkan tren di hari sebelumnya, di mana GoTo ditutup pada harga 56. Turun sebanyak 3,45%. Padahal harga penutupan paling rendah GoTo yakini pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan harga 56. Amblesnya saham GoTo seiring dengan pemegang saham emiten teknologi tersebut resmi menyetujui perombakan jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Secara resmi, seluruh pendiri dan pihak individu pemegang saham seri B atau saham founder resmi hengkang dari posisi strategis. Nah, ketidakpastian mengenai kesinambungan visi dan strategi perusahaan berdampak negatif pada persepsi investor sehingga menyebabkan tekanan jual yang tinggi. Selain itu, ada berita mengenai penurunan saham GoTo di tengah isu PHK karyawan Tokopedia. Sebanyak 450 karyawan Tokopedia dikabarkan akan terkena PHK pada bulan ini. Nah, PHK ini menjadi yang pertama usai TikTok mengakuisisi Tokopedia pada Desember lalu.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Gotoh, R.A. Kusumo Hadiani, mengatakan apapun yang dilakukan, termasuk PHK, adalah keputusan penuh manajemen PT Tokopedia, dan menegaskan Gotoh sekarang ini merupakan pemegang saham, bukan pengendali minoritas di e-komersi tersebut. Kusumo Hadiani berharap rencana yang diambil Tokopedia sejalan dengan pengelolaan kegiatan usaha ke depan. Nah, Gotoh ingin Tokopedia mempertimbangkan berbagai penilaian untuk memastikan hasil terbaik bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kedua berita ini akan membuat publik kurang percaya lagi terhadap investasi Gotoh. Apa itu buyback saham? Nah, buyback saham adalah praktik di mana sebuah perusahaan membeli kembali sebagian dari saham yang beredar di pasar terbuka. Ini berarti perusahaan menggunakan sebagian dari keuntungannya atau bahkan meminjam uang untuk membeli saham mereka sendiri. Nah, setelah saham tersebut dibeli kembali, perusahaan akan menghapusnya atau menyimpannya sebagai saham treasury, yang artinya saham tersebut tidak lagi diperdagangkan di pasar terbuka. Nah, tujuannya bisa digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menunjukkan bahwa manajemen percaya pada prospek jangka panjang perusahaan. Gotoh melakukan buyback saham dan perubahan komisaris. Nah, PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa menyetujui untuk melakukan pembelian kembali saham atau shares buyback sebesar 3,2 triliun rupiah. Nah, Gotoh telah menyiapkan anggaran senilai 3,2 triliun untuk buyback saham yang akan dilakukan paling lama 12 bulan setelah tanggal RUPS pada 11 Juni 2024. Nah, buyback saham Gotoh rencananya tidak melebihi 10% saham termasuk saham treasury, yang mana jumlah saham treasury Gotoh saat ini sebanyak 10,26 miliar saham atau setara 0,85% dari modal ditempatkan dan disetor. Buyback saham tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, melainkan juga para investornya secara langsung. Nah, ketika perusahaan membeli lagi sahamnya, maka nilai investasi para investor akan meningkat. Hal ini akan menjaga psikologis investor dan diharapkan juga akan mampu meningkatkan performa pergerakan harga sahamnya. Kita bisa melihat transaksi-transaksi yang telah kita lakukan di aplikasi ini dengan mengklik all menu di sudut kiri bawah. Lalu kita klik statement of account. Nah, di sini kita masukkan PIN. Nah, di sini kita dapat melihat transaksi-transaksi kita di bulan 6. Nah, di sini juga kita bisa melihat transaksi tahunan maupun transaksi bulanan. Untuk melihat laba atau rugi dari saham yang kita beli, kita dapat melihatnya di all menu. Kemudian klik realize gain and loss di bagian account. Masukkan PIN. Nah, di sini saya ingin melihat laba rugi saya di bulan 5. Nah, di sini terlihat laba saya di bulan 5. Nah, di menu ini juga bisa kita lihat laba rugi per tahun ataupun laba rugi per bulan. Baik, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan. Semoga video saya kedepannya bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang mempelajari mata kuliah pasar modal. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.